Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial untuk membuat model data mining ya. Di sini studi kasusnya adalah deteksi penyakit diabetes. Nah, untuk dataset yang saya gunakan, teman-teman bisa mendapatkan dari website Kaggle ya. Di sini dataset yang saya pakai itu PIMA Indian Diabetes Database. Nah, jadi dataset ini merupakan dataset yang saya pakai ya untuk studi kasus deteksi penyakit diabetes. Nah, ini teman-teman bisa download ya. Jadi dataset ini sudah cukup lengkap ya. Di sini juga sudah ada keterangan pada atributnya ya. Jadi pada dataset ini ada atribut pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin gitu ya, BMI. Terus juga di sini kalau kita lihat ada diabetes pedigree ya, pedigree, age, dan di sini ada labelnya ya. Labelnya itu outcome. Dimana di sini kalau 1 itu dia terkena diabetes dan kalau 0 itu dia tidak terkena diabetes. Jadi ini sifatnya supervised learning ya. Jadi ada satu data atribut gitu ya sebagai gejala-gejalanya dan juga ada satu label gitu ya atau outcome gitu ya. Nah, dataset ini yang akan saya gunakan untuk studi kasus prediksi penyakit diabetes. Untuk codingnya kita akan menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan VS Code atau teman-teman juga bisa menggunakan Anaconda ya, lewat Anaconda ataupun bisa lewat Google Colab. Ya, cuma di sini saya coba menggunakan VS Code ya. Oke, kita buka dulu VS Code-nya. Nah, di sini ya. Ini saya buat satu file dulu ya, new file. Jadi misalkan saya buat filenya diabetes, misalkan diabetes gitu ya, diabetes.ipynb ya. Jadi kita buat model Jupyter Notebook. Jadi ekstensinya .ipynb. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya untuk tampilan codingannya. Nah, di sini saya akan membuat dulu beberapa markdown ya. Di sini kan tipenya codingannya Python. Ini saya ubah dulu ke markdown ya di sini. Oke, untuk membuat skemanya gitu ya. Nah, pada skemanya di sini yang pertama ya langkah-langkahnya itu kita tentukan dulu library apa saja yang akan kita pakai. Jadi di sini yang pertama ya satu. Misalkan di sini tentukan library yang digunakan seperti ini. Lalu kita checklist. Ini markdown yang pertama. Terus kita buat markdown lagi ya. Nah, kenapa saya buat markdown ini supaya lebih mudah lah. Intinya seperti itu. Misalkan di sini oh ya ini duanya ngikutin ya, kita hapus dulu. Oke, di sini kita tambahkan lagi markdown. Coba sebentar. Oke. Nah, misalkan yang kedua kita masukkan load dataset ya. Jadi tahap yang keduanya itu adalah kita load dataset. Nah, udah kita checklist. Lalu yang ketiga kita tambahkan markdown lagi. Yang ketiga adalah kita coba menggunakan standarisasi data ya. Standarisasi data. Ini masuknya ke transformasi gitu ya. Oke. Lalu yang keempat kita coba karena ini sifatnya supervise ya, jadi kita harus memisahkan data training dan data testing ya, atau biasa kita sebut dengan split data gitu ya. Jadi kita coba yang tahap yang keempat adalah memisahkan data testing, data training ya, data training dan data testing gitu ya. Oke, kalau sudah kita checklist. Lalu kita bikin markdown lagi yang kelima. Nah, setelah kita pisahkan data training dan data testing, baru kita bikin data latih. Di sini kita coba menggunakan algoritmanya SVM ya, support vector machine untuk model prediksinya. Berarti kita membuat di sini ya, membuat
model ya, atau data latih ya, membuat data latih menggunakan algoritma SVM atau support vector machine. Nah, jadi yang kelima ini kita olah gitu ya, si data training ini menggunakan SVM. Lalu setelah kita modelkan, jadi kita kalau udah berhasil bikin model SVM-nya, kita lanjutkan lagi, yaitu adalah kita coba ukur akurasinya ya. Ini yang keenam. Kita masukkan di sini membuat model evaluasi ya, untuk mengukur tingkat akurasi ya, untuk mengukur tingkat akurasi. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalkan SVM-nya udah jalan, evaluasinya juga sudah optimal, tahap yang ketujuh, ini saya tambahin lagi markdown yang ketujuh, kita akan buat di sini model prediksinya. Jadi kita coba tes ke dataset apakah benar atau tidak model prediksinya ya. Jadi kita di sini membuat model prediksi ya. Prediksi. Oke. Lalu kalau misalkan model prediksinya sudah selesai, nah sampai sini tuh udah beres teman-teman. Jadi mulai dari tentukan library, oh ini library ya, kita ubah dulu library. Nah, jadi mulai dari menentukan library sampai membuat model prediksi. Nah, ini adalah 7 step yang akan kita pakai. Nanti kalau sampai step ke-7 itu sudah beres, kita tinggal save ya. Modelnya nanti kita simpan, biasanya dalam bentuk SAV gitu ya. Baru kita simpan model. Nah, kenapa kita perlu menyimpan model setelah kita coding gitu ya? Jadi si model Jupyter Notebook ini nanti kita akan simpan ke bentuk SAV. Nanti SAV-nya kita akan coba load ke Streamlit gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa membuatkan sebuah sistem yang berbasis websitenya. Jadi si aplikasi data mining ini bisa jadi berbasis website. Seperti itu ya. Nah, setelah kita menentukan markdown ini ya, pastikan datasetnya teman-teman sudah download ya, tadi di Kaggle. Ini kalian tinggal download aja di sini. Nanti kan bentuknya RAR biasanya gitu ya. Lalu kalian diekstrak aja. Ini saya sudah ekstrak file ininya ya, file datasetnya itu namanya diabetes.csv. Nah, ini satukan saja dengan file Python-nya ya, disatukan dengan file IPYNB-nya. Jadi saya simpannya ini di drive D, foldernya latihan seperti itu. Jadi teman-teman pastikan datasetnya juga sudah sudah satu ini ya, sudah satu directory gitu ya dengan file notebook. Oke. Nah, kalau misalkan datasetnya udah di load ya, kita tinggal jalankan untuk step yang pertama ya, markdown yang pertama, yaitu adalah kita coba menentukan library apa saja yang akan kita gunakan gitu ya di dalam proses coding ini. Oke, di sini kita tinggal new code ya. Ini ada code. Nah, kita tambah code aja di sini. Nah, untuk yang tahap 1, library apa aja yang mau kita pakai? Kita bisa import ya. Di sini kita import. Kita pakai NumPy ya. Import NumPy, di sini SNP gitu ya, biasanya seperti ini. Lalu kita juga membutuhkan pandas ya, import pandas seperti ini, SPD gitu ya. Oke. Lalu kita tambahkan lagi karena kita menggunakan scalar ya. Jadi kita butuh dari sklearn, berarti from di sini ya, from sklearn gitu ya. .preprocessing. Nah, di sini import standar scalar. Nah, sini. Lalu kita juga membutuhkan train test split karena kita akan memisahkan data training dengan data testing ya. Berarti kita ambil juga dari sklearn, berarti from sklearn sini ya. Sklearn model selection. Berarti di sini import. Yang kita ambil adalah train test split kalau nggak salah, coba train. Nah, ini train test split ya. Lalu yang kelima
kita membutuhkan SPM ya, karena kita menggunakan algoritmanya itu adalah algoritma SPM. Di sini berarti from sklearn. Nah, di sini dot nggak pakai dot ya. From sklearn import, kalau nggak salah langsung import SPM. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, yang ke-6 berarti kita ambil dulu untuk akurasi ya. Berarti di sini from sklearn. Nah, di sini dot metric. Nah, di sini kita ambil import akurasi ya. Akurasi score. Oke. Nah, ini adalah library-library yang akan kita pakai di dalam pembuatan model data mining ini ya, untuk membuat sebuah prediksi penyakit diabetes seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan sudah untuk tahap yang pertama ya, pastikan tahap penentuan library ini teman-teman tidak ada yang typo ya, tidak ada yang salah. Jadi di sini ada 6 library yang akan kita pakai. Nah, sampai sini udah beres ya untuk tahap yang pertama. Nah, kalau udah teman-teman bisa di running. Nah, di sini tuh ada play itu. Gini ya, ada play, atau bisa juga menggunakan Ctrl Alt Enter secara bersamaan. Ya, kalau di sini saya klik aja play di sini di pojok sini ya, pojok kiri atasnya, execute. Nah, nanti ada loading gitu ya. Nah, tunggu saja. Pastikan tidak ada error. Nah, ini kalau misalkan ada checklist seperti ini, berarti tidak ada error. Berarti library ini sudah berhasil di load gitu ya. Oke, berarti untuk tahap yang pertama ini sudah selesai. Baik, kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah load dataset. Jadi setelah library-nya di load, berarti yang keduanya kita akan mengunggah ya, bukan mengunggah ya, meload datasetnya gitu ya. Oke, kita new code aja di sini load dataset. Nah, ini ada plus code ya. Berarti ya, di sini kita coba load datasetnya. Di sini kita kasih nama misalkan diabetes gitu ya, dataset ya, diabetes underscore dataset sama dengan, nah fungsinya adalah pd gitu ya, dot read csv. Nah, kenapa pd read csv? Karena datanya itu kan tipenya csv ya, ini diabetes csv. Berarti kita nggak perlu unggah direktorinya ya, kita nggak perlu pakai alamat karena dia sudah satu direktori ya. Jadi pd read csv, kita kasih tanda kurung buka kurung tutup, terus kita kasih petik. Lalu kita ambil namanya. Di sini namanya adalah diabetes.csv. Gini ya. Oke. Jadi diabetes CSV ini adalah nama dari file CSV-nya yang udah kita ekstrak dari Kaggle gitu ya. Nah, kalau misalkan udah, kita coba play di sini ya. Kita coba execute. Nah, di sini udah checklist, berarti tidak ada error ya. Berarti si diabetes CSV ini bisa di load pada file notebook kita. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek gitu ya, bener nggak sih si diabetes CSV ini sudah terbuka. Nah, di sini kita tambahkan kode lagi, kita plus code gitu ya. Di sini kita coba masukkan perintah diabetes dataset gitu ya, titik head gitu ya. Jadi ini tuh fungsi untuk menampilkan secara default itu 5 baris gitu ya, 5 baris awal untuk datasetnya. Ini kita play aja. Nah, ini ya seperti ini. Berarti kalau kita bisa melihat menggunakan perintah diabetes dataset.head ini adalah kita akan menampilkan atau select gitu ya, kalau di SQL menampilkan 5 baris data. Nah, di sini ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Ya, outcome ini dijadikan sebagai label gitu ya. Nah, kalau sudah terbaca seperti ini, berarti datasetnya ini sudah berhasil kita load gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa tentukan gitu ya untuk shapingnya. Misalkan kita pengen tahu
jumlah dari dataset ini tuh ada berapa data sih gitu ya. Nah, kita juga bisa memasukkan kode. Di sini kita tambahkan lagi kode ya. Kita bisa memasukkan perintah misalkan diabetes dot shape, misalkan di sini dot shape. Nah, di sini kalau misalkan kita running berarti di sini akan ada hasilnya ya, 768,9. Nah, 768 itu adalah jumlah barisnya ya, jumlah barisnya atau jumlah datasetnya. Nah, sedangkan yang 9 ini adalah jumlah kolom ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi ada di dalam dataset diabetes ini tuh ada 768 baris dan 9 kolom gitu. Jadi di sini untuk melihat gitu ya. Nah, misalkan kita mau kita cek lagi, misalkan mau menampilkan si labelnya. Di sini kan labelnya ada 1 dan 0 ya. Berarti kalau 1 itu terkena diabetes, kalau 0 itu tidak terkena diabetes. Nah, kita mau menjumlahkan nih, yang terkena diabetes ada berapa, yang tidak terkena diabetes juga ada berapa. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi kode ya. Di sini kita tambahkan lagi kode. Nah, ini ada plus code di bawahnya. Kita bisa memasukkan perintah, misalkan di sini diabetes dataset gitu ya. Kita kasih kurung kotak gitu ya, karena kita akan mengambil outcome-nya. Outcome. Nah, di sini, outcome-nya itu yang kita hitung adalah value count gitu ya. Value count. Nah, ini berarti kita akan menghitung ya nilai yang ada di atribut outcome. Nah, kebetulan kan di outcome itu kan label ya, jadi ada 1 sama 0. Jadi dia akan otomatis menjumlahkan berapa yang bernilai 1 dan berapa yang bernilai 0. Nah, ini kita play aja. Nah, seperti ini ya. Jadi dari 768 data itu yang tidak diabetes ada 500. Sedangkan yang diabetes ada 268 seperti itu. Jadi ini menghitung labelnya ya, jumlah labelnya ada berapa. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa gitu ya. Berarti kita udah bisa melihat gitu ya isi dari data diabetes itu apa saja gitu. Oke. Nah, dari sini teman-teman, langkah yang berikutnya ya, setelah kita berhasil meload dataset, sebelum kita standarisasi data, kita coba pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu si data ini ya, kita pisahkan antara data diagnosanya dengan data labelnya ya. Jadi kita coba pisahkan data gitu ya. Nah, perintahnya gimana? Di sini kita coba tambahkan code lagi di bawahnya ya, di bawah ini ya. Nah, ini plus code. Nah, kita tambahkan, misalkan saya kasih keterangan di sini memisahkan data dan label gitu ya. Memisahkan data dan label. Jadi fungsinya untuk apa? Memisahkan data dan label. Jadi di sini kan label itu kan outcome ya. Dia diabetes atau enggak. Nah, sedangkan pregnancy, glucose, blood pressure ini kan dijadikan sebagai atributnya. Jadi nanti di sini kita jadikan X, outcome-nya kita jadikan Y gitu ya. Nah, caranya adalah di sini kita identifikasi dulu. Berarti di sini kita identifikasi X ya. X ini kita sama dengan misalkan di sini diabetes dataset, kita drop gitu ya. Di sini drop. Nah, ini kasih kolom ya. Kolom. Nah, drop kolom sama dengan di sini kita kasih tanda petik outcome. Nah, di sini outcome gitu ya. Nah, lalu outcome kita kasih aksis sama dengan 1. Seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan Y-nya. Nah, Y-nya itu sama dengan outcome gitu ya. Diabetes dataset kurung kotak outcome. Nah, outcome. Ya, outcome ini adalah pakai petik ya. Petik outcome. Nah, jadi outcome ini adalah si label ini nih. Jadi kita pisahin antara atribut diagnosa dengan atribut deteksinya gitu. Nah, kalau udah kita coba play. Nah, ini udah checklist ya, berarti tidak ada error. Nah, coba kita sekarang tes gitu ya.
Kita tambahkan kode lagi di bawahnya. Kita coba print ya, print data untuk yang X-nya. Coba print gitu ya, print X gitu ya. Nah, kita coba play. Oke, di sini ada error. Oh, X-nya X gede kalau nggak salah. Nah, di sini kan saya pakainya X besar ya. X besar. Coba kita play lagi. Start. Print, coba. Print X. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, seperti ini ya, kita lihat ya. Jadi variabel X ini ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan age ya. Sedangkan si outcome-nya nggak ada ya di X ini. Karena apa? Karena si X-nya itu sudah di drop ya, jadikan Y gitu. Nah, coba kita cek Y-nya gitu ya. Ini kita coba tambahkan lagi, kita scroll ke bawah dulu. Terus kita tambahkan new code ya. Nah, di sini kita coba print yang Y-nya gitu ya. Print Y gitu ya. Nah, seperti ini kita coba running ya. Nah, seperti ini. Jadi Y-nya itu adalah label kan, 101010. Jadi di sini kita sudah berhasil memisahkan antara atribut diagnosanya ya dengan atribut labelnya gitu. Oke. Nah, untuk print X dan print Y ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil memasuki yang step yang kedua ya. Step yang kedua ini sudah selesai untuk load dataset. Berarti load dataset ini sampai tahap pemisahan antara diagnosa dengan labelnya. Oke. Nah, lanjut ke proses yang ketiga, yaitu adalah standarisasi data. Jadi kenapa menggunakan si standarisasi data ini ya pakai scalar? Jadi teman-teman, kalau kita lihat di atribut mulai dari pregnancies, glucose, blood pressure ini kan angkanya beda-beda gitu ya. Jadi atau nilainya berbeda-beda. Nah, fungsi scalar ini adalah supaya data ini berimbang gitu. Ya, kalau misalkan di tahap data mining itu transformasi lah ya. Jadi atributnya itu isi dari atribut-atributnya itu dirubah gitu ya, diseimbangkan. Makanya kita butuh standar scalar di sini. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga ya, yaitu adalah standarisasi data. Nah, ini kita plus code aja di sini. Oke. Untuk yang standarisasi data kita butuh scalar gitu ya. Kita kasih nama dulu scalar. Ini ya, scalar. Nah, scalar sama dengan standar scalar. Coba ya, ada nih standar scalar. Nah, ini coba kita run. Oke, ini sudah berhasil. Terus kita apa yang akan kita scale, yaitu adalah yang X-nya. Kalau yang Y kan label nggak usah di scalar ya. Kita scale yang X ya untuk yang atribut diagnosa. Berarti kita tambahkan code. Kita kasih perintah scalar dot fit gitu ya, dalam kurung X seperti ini. Nah, kalau sudah kita play gitu ya. Nah, ini udah checklist, berarti sudah aman gitu ya untuk ininya, untuk apa? Untuk fitnya. Nah, kalau misalkan di fit ini sudah beres, kita tinggal transform ya. Kita tambahkan lagi kode di sini ya. Coba kita sorot. Nah, ini ada plus code. Nah, setelah standar scalar fit X, kita masukkan lagi standardized data ya. Misalkan standardized data untuk namanya ya. Standardized data atau data yang sudah terstandar gitu ya. Sama dengan di sini scalar, misalkan di sini dot transform gitu ya. Ya, yang akan ditransform apa? Yaitu adalah X gitu. Nah, ini kita play aja. Oke, kalau misalkan tidak ada masalah berarti sudah benar ya untuk proses transformasinya. Nah, lalu kita tambahkan kode lagi untuk ngecek ya. Kita print. Nah, yang dicetak adalah standardized data ya. Standardized data. Nah, kita coba cetak gitu ya, standardized datanya sudah berubah atau belum.
Nah, ini kita play. Oke, nah tuh jadinya seperti ini ya, 0,0,0. Nah, ini datanya ini sudah imbang gitu ya. Bisa dikatakan data angka-angka ini sudah ditransform ke dalam bentuk yang sudah terskala seperti itu. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat scalernya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah, kita coba didefinisikan ya. Kita coba di sini tambah kode lagi. Misalkan kita identifikasi X sama dengan, di sini berarti standardized data ya yang udah di skala. Lalu Y-nya adalah outcome. Berarti Y sama dengan diabetes dataset outcome gitu ya. Kita kasih petik outcome. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau udah kita running. Nah, ini sudah checklist ya, berarti tidak ada error. Kita tambahkan lagi kode baru lagi, misalkan print X gitu ya. Print X dan bawahnya print Y. Seperti ini. Nah, kalau sudah coba kita running. Nah, jadi kayak gini ya, kira-kira bentuk datasetnya seperti ini. Jadi X itu adalah atribut diagnosanya yang sudah diskala, lalu Y-nya itu adalah labelnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk dataset yang akan kita proses ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat skala pada dataset. Nah, tinggal masuk ke tahap yang keempat, yaitu adalah memisahkan data training dan data testing ya. Nah, caranya kita tinggal untuk tahap yang keempat kita plus code dulu. Lalu kita identifikasikan ya. Misalkan di sini ada X train ya untuk data trainingnya, berarti X training. Terus kita tambahkan lagi misalkan X testing gitu ya. X underscore test gitu ya. Nah, di sini terus kita masukkan juga misalkan Y training gitu ya. Terus kita masukkan juga Y testing. Ya, jadi ini adalah identifikasi ya, sama dengan misalkan di sini train test split, karena kan tadi kita ambil library-nya ya, train test split gitu ya, dalam kurung. Nah, di sini kita identifikasi apa aja, berarti kita yang akan di split itu X gitu ya, koma Y gitu ya. Lalu kita bagi ya untuk size-nya, berarti test size sama dengan misalkan di sini 0,2 ya yang akan dijadikan data testingnya. Nah, koma, terus kita masukkan stratify. Nah, di sini stratify sama dengan Y. Lalu koma di sini random state ya. Kita kasih random state sama dengan 2. Oke. Kalau misalkan sudah, kita coba running ya, kita coba play. Nah, ini sudah checklist ya, berarti untuk identifikasi variabel training dan testingnya ini sudah berhasil. Nah, kalau sudah, kita coba tambahkan kode lagi untuk print ya. Untuk print di sini kita masukkan print ya X shape, berarti di sini X tick shape. Nah, X shape koma, berarti di sini ada X train shape ya, underscore train dot shape. Nah, terus kita masukkan lagi koma X test shape ya, X test shape. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mencetak gitu ya nilai X-nya, terus nilai yang di training sama nilai yang di testing gitu ya. Nah, ini kita running, kita coba play. Nah, kita bisa melihat di sini ya, jumlah nilai X-nya itu kan ada 768 data ya dengan 8 atribut. Kenapa nggak 9? Karena kan labelnya kan Y gitu ya, udah dikurangi 1 untuk label. Nah, dari 768 data ini dibagi, yang jadi data training ada 614. Nah, yang jadi data testing ini kan udah di size-nya udah 0,2 gitu ya, atau 20% gitu. Nah, jadi yang data testing itu ada 154. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita sudah berhasil memisahkan antara data training dengan data testing ya. Data trainingnya ada 614, data testingnya ada 154. Oke.
Nah, untuk sampai sini tahap yang keempat itu sudah selesai ya. Jadi kita sudah berhasil memisahkan data training dengan data testing. Oke. Lanjut, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu adalah membuat data latih menggunakan algoritma SPM. Jadi kalau misalkan kita sudah memisahkan data training dengan data testing, tinggal kita buatkan model SPM-nya gitu ya. Kita implementasikan menggunakan algoritma. Nah, di sini kita plus code ya. Kita plus code. Nah, di sini kita coba identifikasikan misalkan classifier misalnya namanya ya. Classifier misalkan di sini sama dengan kita identifikasi sama dengan SPM karena kita pakai SPM.svc gitu ya. Nah, di sini kurung tutup, kurung buka. Di sini yang akan diambil adalah kernel. Ya, di sini kernel sama dengan linear gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba running ya. Di sini kita running. Nah, di sini udah checklist ya. Lalu kita tambahkan lagi kode baru. Di sini kita masukkan perintah classifier titik fit ya. Nah, dalam kurung di sini yang akan diambil adalah x training, x testing ya. Nah, seperti ini. Jadi yang yang diambil berarti x training, oh ya, y-nya ya. Y berarti yang diambil Y training gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang diambil adalah data X yang sebagai training dan Y yang sebagai labelnya gitu. Jadi classifier.fit xtrain, y train. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba running lagi ya, kita play. Nah, seperti ini ya, SVC kernel sama dengan linear. Oke. Nah, sampai sini kita sudah mengimplementasikan atau memasukkan si algoritma SPM ini ke dalam data training dan data testingnya gitu. Jadi kita cuma perintah segini aja ya untuk menggunakan algoritma SPM gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tahap kelima ini sudah berhasil ya, sebelum kita membuat model prediksi, kita coba testing dulu akurasinya. Jadi kira-kira untuk training testing ini kalau menggunakan algoritma SPM itu berapa sih tingkat akurasi datanya? Nah, jadi kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu adalah membuat evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi. Nah, ini kita tambahkan kode di bawahnya. Nah, untuk mengukur tingkat akurasi ya, kita bisa masukkan misalkan di sini untuk akurasi yang pertama ya, untuk akurasi training misalkan kita kasih nama x underscore misalkan train underscore prediction misalkan ya, prediction. Nah, di sini kita masukkan sama dengan classifier. Nah, di sini dot predict ya. Yang akan diambil adalah x training ya. X training. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan lagi training data akurasinya ya. Training data akurasi ya. Misalkan di sini kita kasih nama ya, akurasi sama dengan di sini akurasi skor berarti ya. Nah, akurasi skor dalam kurung di sini kita masukkan X trend prediksi yang ini ya. Berarti X trend prediction koma ya di sini Y train. Nah, seperti ini. Jadi kita perintah ini adalah untuk melakukan deteksi akurasi untuk data training ya. Ini kita play aja. Nah, ini kalau nggak ada error berarti kita tambahkan satu kode lagi untuk menampilkan ya. Berarti kita print di sini akurasi data training misalkan kita kasih nama ya. Akurasi data training adalah misalkan. Nah, di sini yang kita tampilkan adalah training data akurasi ya. Training data akurasi. Oke, kita coba print, kita coba running ya.
Nah, di sini sudah keluar ya. Akurasi data training adalah sekitar 0,78 ya, atau sekitar 78% lah untuk akurasi data trainingnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tes untuk akurasi data testing ya. Di sini kan trainingnya udah, kita coba tambahkan lagi untuk data testing ya. Sebenarnya data testing berarti ya sama, berarti di sini kita kasih nama x_test gitu ya. Prediction gitu ya. Prediction di sini sama dengan classifier gitu ya. Classifier.predict. Nah, di sini berarti yang diambil apa? Berarti x_test ya. Nah, di sini x_test. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, di sini berarti tes data akurasi ya. Kita kasih nama tes data akurasi, misalkan seperti ini. Nah, sama dengan di sini ya. Nah, berarti akurasi skor. Nah, sama dengan atau kurung buka ya. Kurung buka x_test prediction. Nah, di sini koma kita kasih y_test ya. y_test. Nah, seperti ini. Jadi perintah yang kedua ini adalah untuk mengetes nilai akurasi data testingnya. Nah, ini kita coba running dulu. Oke, ini tidak ada error ya, sudah checklist. Nah, berarti kita tambahkan kode lagi. Kita print ya, misalkan print, kita kasih kurung buka. Berarti di sini kita kasih nama akurasi data testing. Misalkan testing adalah ya sama dengan, kita kasih koma di sini, yang akan dipanggil apa? Berarti testing tes data akurasi. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita play, nah di sini ya akan keluar hasilnya. Di sini akurasi data testing adalah 0,772. Berarti ya sekitar 0,77% lah ya, kayak gitu. Jadi untuk data training akurasinya 0,78, untuk data testing adalah 0,77. Oke. Nah, sampai sini kita sudah selesai gitu ya untuk poin yang 6 ya, yaitu adalah membuat model evaluasi. Oke, selanjutnya kita yang ketujuh ya. Ini yang penentuannya ya, babak penentuannya, yaitu adalah membuat model prediksinya ya. Kita coba tes gitu ya. Jadi hasil dari si SPM-nya ini beneran berjalan atau tidak ya. Nanti kita coba tes menggunakan si dataset gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba buat kode baru ya untuk membuat model prediksi. Kita plus code dulu di sini. Kita membuat dulu array-nya ya. Misalkan kita buat input data, misalkan namanya input data gitu ya. Nah, sama dengan, nah kita masukkan datanya teman-teman ya. Jadi kita coba cek di dataset ya. Ini kan datasetnya dataset diabetes gitu ya. Nah, di sini kita coba pakai data yang pertama nih. Data yang pertama itu pregnancy-nya 6, glucose 148, blood pressure-nya 72, skin thickness 35, insulin 0, BMI 33,6 ya, diabetes 0, sekian, age-nya 50. Nah, kalau di sini tuh outcome-nya 1 ya, atau pasien terkena diabetes gitu ya. Nah, ini coba kita copy aja. Jadi kita coba pakai data yang ini ya. Jadi kita coba buktikan kalau kita masukkan data ini beneran terkena diabetes atau enggak gitu. Nah, coba kalau kita copy, kita paste di sini bisa nggak? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah kita coba pisahkan dengan koma ya. Kita kasih koma di sini. Oke, kita koma. Berarti di sini 35 ya. 35 di sini 1472 350. Oke. Berarti terus kita masukkan lagi, berarti di sini 33,6, terus ada 0,627, terus di sini age-nya 50. Nah, seperti ini. Jadi input datanya adalah nilai atribut, teman-teman. Jadi nilai pregnancy 6, glucose 148, blood pressure-nya 72. Nah, ini ya 6, 148, 72. Terus 35, 0, 33,6, 0,627 dan age-nya 50. Nah, jadi maksudnya tuh kita inputkan dulu data ini gitu ya untuk bikin
pembuktian untuk model prediksinya yang pakai SPM. Nah, kalau misalkan udah kita masukkan sebagai array ya. Kita coba array, kita masukkan perintah. Misalkan di sini input data s_numpy gitu ya. S_numpy array misalkan di sini kita kasih namanya. Jadi data ini kita jadikan data array gitu ya. Berarti sama dengan np.array berarti ya. Nah, seperti ini np.array. Nah, yang akan di array apa? Input data. Berarti kita masukkan input data gitu ya. Nah, jadi input data ini kita jadikan array yang data ini. Lalu kita shape ya. Nah, kita masukkan perintah untuk shaping dengan perintah misalkan reshape, berarti input underscore data reshape gitu ya. Nah, di sini sama dengan kita masukkan misalkan input data s_numpy array gitu ya dot reshape. Nah, di sini yang akan di scale berarti 1,-1 ya. Masukkan aja 1,-1. Nah, setelah ini kita masukkan lagi perintah untuk standarisasi datanya. Berarti standar data sama dengan scalar ya. Nah, kita masukkan scalar titik transform untuk input data yang reshape ya. Berarti di sini kita masukkan input data reshape. Ya, ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita masukkan lagi print ya. Berarti yang kita cetak adalah print standar data ya. Print dalam kurung standar data. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita akan buat si prediksinya ya. Di sini berarti memasukkan prediction hasilnya ya. Berarti prediction berarti di sini sama dengan classifier gitu ya. Dot predict ini belum beres ya. Classifier dot predict di sini kita masukkan. Nah, dot predict yang akan dimasukkan adalah standar data ya, std data. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita print ya, print hasil prediksinya, print prediction. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman membuat codingan seperti ini ya, kita buat kondisi teman-teman ya. Kita pakai if berarti ya. Kita kasih kondisi misalkan if. Nah, di sini jika hasil prediksinya gitu ya. Ini kita ambil yang value 0 sama dengan 0, misalkan di sini kita kasih sama dengan 0 ya. Berarti di sini adalah print ya, misalkan pasien tidak terkena diabetes ya. Kalau nilainya 0 berarti pasien tidak, misalkan di sini tidak terkena diabetes. Seperti ini. Else ya, kalau misalkan 1 berarti kita kasih else di sini. Berarti else-nya itu adalah print. Nah, di sini print pasien terkena diabetes. Berarti kan di sini kalau 0 berarti pasien tidak terkena diabetes. Kalau misalkan else-nya kan berarti 1 gitu ya. Nah, else-nya berarti pasien terkena diabetes. Nah, seperti ini. Jadi codingannya seperti ini teman-teman. Jadi intinya ya untuk model prediksi ini adalah kita coba inputkan satu data dari dataset. Nah, ya untuk data yang pertama ya, yang data baris pertama ini kita tes hasilnya benar atau tidak gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan setelah di array, kalau misalkan hasilnya 0 berarti pasien tidak terkena diabetes. Tapi kalau hasilnya 1, pasien itu terkena diabetes. Nah, kalau kita lihat dari datasetnya kan hasilnya 1 ya, dia terkena diabetes. Nah, kita coba cek untuk data baris pertama ini apakah sesuai atau tidak ya. Oke, kalau sudah kita coba running di sini. Oke, hasilnya adalah pasien terkena
diabetes ya. Berarti apa? Berarti benar gitu ya. Kalau misalkan kita memasukkan nilai ini, hasilnya adalah pasien terkena diabetes. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Berarti sampai sini teman-teman, kita sudah berhasil membuat modelnya teman-teman ya. Jadi model si SPM itu kalau misalkan kita terapkan ke data training testing ya, ini sudah benar gitu teman-teman. Oke. Jadi tahap yang ketujuh ini sudah selesai untuk membuat model prediksi ya. Nah, sampai ini udah beres nih. Jadi udah, kalau misalkan kita mau membuat tes data baru, kita tinggal inputkan saja parameternya di sini gitu ya. Kita ubah nilai atribut-atributnya kita rubah, lalu kita coba play lagi. Nah, ini hasilnya akan menyesuaikan seperti itu. Oke. Nah, cuma di sini kan nggak mungkin kita kalau mau bikin aplikasi gitu, kita harus buka file notebook dulu, terus kita input datanya di sini manual gitu ya, diubah secara manual kan juga akan susah. Nah, oleh karena itu data notebook ini itu nantinya akan kita coba load ke Streamlit. Ya, kita coba buatkan satu buah tampilan berbasis website gitu ya, tapi engine-nya ya, mesinnya itu dari file notebook ini gitu. Nah, berarti untuk supaya model notebook ini bisa di-load ke Streamlit, caranya gimana? Nah, caranya kita masuk yang poin 8, yaitu adalah hasil model ini, yang notebook ini kita simpan gitu ya. Nah, kita simpan bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pickle teman-teman ya. Jadi untuk menyimpan model, kita di sini tambahkan kode aja. Untuk poin 8 kita bisa import ya. Berarti import namanya itu pickle. Nah, ini kita import pickle dulu sebagai sebagai library-nya. Oke, kalau udah checklist berarti pickle-nya udah jalan gitu ya. Kita tambahkan kode baru di sini. Misalkan kita kasih namanya ya. Berarti file name ya, file name sama dengan di sini misalkan diabetes model. Biasanya namanya itu SAV gitu ya. Berarti kita kasih nama diabetes underscore model gitu ya, .sav. Jadi file SAV ini yang nantinya kita akan load ke Streamlit gitu ya. Nah, lalu kita eksekusi, misalkan di sini ada pickle gitu ya, pickle.dump gitu ya. Di sini kita masukkan classifier open gitu ya. Di sini kita masukkan classifier open, terus kasih kurung buka lagi file name. Nah, di sini untuk file name-nya kita kasih wb gitu ya. Oke, kita koma lalu petik wb. Nah, seperti ini. Nah, coba kita running ya. Kita running. Nah, di sini sudah checklist. Nah, kalau misalkan udah checklist, kita lihat di directory akan muncul satu file, yaitu namanya diabetes underscore model.sav. Nah, ini adalah file yang akan kita load ke Streamlit teman-teman ya. Jadi diabetes model.sav ini adalah ya isinya model yang sudah kita bangun di Jupyter Notebook ya. Kalau kita lihat di Explorer tuh ada satu file namanya diabetes._model.sav. Nah, nanti selanjutnya setelah tutorial ini kita akan mempelajari bagaimana mengimplementasikan model dari hasil Jupyter Notebook ini ke Streamlit ya, supaya jadi sebuah tampilan website seperti itu. Nanti kalau udah jadi tampilan website, kita lanjutin lagi gimana caranya sih website data mining ini bisa diakses secara online gitu ya. Jadi kita nanti akan deploy gitu ya. Kita coba menggunakan Streamlit Share. Oke. Nah, baik, sampai sini teman-teman untuk tutorial pembuatan model data mining untuk deteksi penyakit diabetes sudah beres ya. Jadi di situ tadi ada mulai dari tahap pertama ya teman-teman, mulai dari menentukan library, load dataset, terus kita juga melakukan standarisasi data ya, lalu menentukan pemisahan data training dan testing, setelah itu membuat data latih menggunakan algoritma SPM ya, membuat model evaluasi, terus kita membuat model prediksi sampai ke
menyimpan modelnya ke dalam bentuk SAV. Seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman bisa mencoba ya bagaimana mengimplementasikan di PC atau laptop teman-teman semua. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di tutorial berikutnya untuk implementasi ke dalam Streamlit. Oke, mungkin saya cukupkan sampai sini untuk tutorialnya. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.